Aku permalukan manajer sombong yang berani zolimi semua karyawannya. Aku Wati, wanita desa miskin lulusan kuliah yang mengandalkan beasiswa. Sampai aku diterima kerja di perusahaan ternama di kota sampai jadi manajer. Di sisi lain aku selalu dihina dan diludahi atasanku bernama Bima tanpa sebab pasti. Hingga aku dipecat. Selang waktu aku keterima di perusahaan di kota lain dengan ketekunan aku dipercaya jadi asisten direktur. Namun selang tahun Orya sombong Bima datang ke perusahaanku untuk menawarkan perusahaannya karena dilanda kebangkrutan. Dendamku memuncak dan aku buat Bima menyesal dulu memecatku. Aku Wati lahir di sebuah desa kecil yang jauh dari hingar-bingar kota. Hidupku penuh dengan keterbatasan, tapi aku selalu percaya bahwa pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Sejak kecil, aku sudah bertekad untuk belajar sekeras mungkin agar bisa mengubah nasib keluargaku. Orang tuaku hanyalah petani kecil yang penghasilannya tak menentu. Ayah sering pergi ke sawah sejak pagi buta, sementara ibu membantu tetangga membuat kue demi menambah penghasilan. Aku tahu betapa berat perjuangan mereka, dan itu membuatku semakin giat belajar. Dengan usaha keras, aku berhasil meraih beasiswa untuk kuliah di salah satu universitas ternama di kota. Aku berangkat dengan tekad bulat, meninggalkan kampung halaman dengan harapan besar. Hidup di kota tidak mudah. Aku harus bekerja paruh waktu untuk mencukupi kebutuhan. Sementara beasiswa hanya cukup untuk biaya kuliah. Aku bertahan dengan makan seadanya. Seringkali hanya nasi dengan garam atau mie instan. Namun, aku tak pernah mengeluh. Aku selalu yakin bahwa semua perjuangan ini akan terbayar suatu hari nanti. Setelah bertahun-tahun menekuni pendidikan dengan penuh dedikasi, akhirnya aku lulus dengan predikat cum laude. Tak lama setelah wisuda, aku melamar pekerjaan di berbagai perusahaan. Berbekal nilai tinggi dan pengalaman magang yang cukup, aku akhirnya diterima di sebuah perusahaan ternama. Awalnya, aku ditempatkan sebagai staf administrasi biasa. Tapi aku bekerja dengan tekun, menunjukkan bahwa aku mampu lebih dari sekadar menjalankan tugas rutin. Aku mulai mendapat kepercayaan dari atasan dan dalam waktu beberapa tahun, aku berhasil naik jabatan hingga menjadi manajer. Ini pencapaian yang luar biasa bagiku. Seorang gadis desa yang dulunya hanya bermimpi bisa bekerja di kota. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Seorang atasan bernama Bima mulai menunjukkan sikap yang tidak wajar kepadaku. Entah mengapa, sejak awal dia selalu bersikap kasar dan merendahkanku. Dia sering menghinaku di depan rekan kerja, menyebutku sebagai orang kampung yang tak tahu diri. Aku mencoba bertahan, tapi setiap hari perlakuannya semakin buruk. Suatu hari, di hadapan banyak orang, dia tiba-tiba meludahi wajahku. Aku berdiri mematung, menahan air mata yang hampir tumpah. Semua orang di ruangan itu terdiam, tapi tak ada satupun yang berani membela. Aku merasa dipermalukan, diinjak-injak harga diriku. Aku masih mencoba bertahan, berharap dia akan berubah. Tapi itu hanya harapan kosong. Semakin lama, perlakuannya semakin menjadi-jadi. Sampai akhirnya, tanpa alasan jelas, aku dipecat. Aku meninggalkan perusahaan itu dengan hati hancur. Aku berjalan di trotoar kota dengan mata nanar, bertanya-tanya mengapa dunia begitu kejam padaku. Aku yang bekerja keras, yang mengabdikan seluruh waktuku untuk perusahaan, malah dibuang begitu saja. Namun, aku tidak akan menyerah. Aku bersumpah akan bangkit, dan suatu hari nanti, aku akan membuat Bima menyesali semua perbuatannya. Silakan beritahu saya jika ada yang ingin ditambahkan atau diubah sebelum saya melanjutkan ceritanya. Aku berjalan tanpa arah, membiarkan angin malam kota menghapus air mata yang tak sanggup lagi kutahan. Langkahku lemas,
Tapi pikiranku terus mencari jalan keluar. Aku tidak boleh menyerah. Aku sudah melewati banyak hal, dan ini bukan akhir dari segalanya. Beberapa hari setelah aku dipecat, aku mengurung diri di kamar kos kecil yang nyaris kosong. Tabunganku menipis. Sementara aku belum menemukan pekerjaan baru. Aku mencoba melamar ke beberapa perusahaan, tapi kebanyakan menolak dengan alasan tidak ada posisi yang sesuai. Aku tahu ini akan sulit. Pagi itu, setelah semalaman tak bisa tidur, aku duduk di depan meja kecil dengan laptop tua di depanku. Aku mencari lowongan pekerjaan lagi, membaca setiap syarat yang ditulis. Sebagian besar perusahaan menginginkan pengalaman lebih. Sebagian lagi meminta koneksi, sesuatu yang tidak kumiliki. Aku mulai menulis ulang CV, menambahkan semua pengalaman yang kupunya. Aku tidak boleh terlihat lemah di mata perusahaan lain. Aku harus meyakinkan mereka bahwa aku pantas mendapat kesempatan. Beberapa minggu berlalu. Tidak ada panggilan. Aku mulai cemas. Uang di dompetku hanya cukup untuk bertahan beberapa hari lagi. Aku menekan segala keinginanku. Makan seadanya, bahkan hanya nasi putih dan garam. Aku pernah hidup lebih sulit dari ini. Aku tahu aku bisa bertahan. Sampai akhirnya, suatu pagi, ponselku berdering. Sebuah perusahaan di kota lain memanggilku untuk wawancara. Aku tidak berpikir dua kali. Aku langsung mengemas barang-barangku, meninggalkan kamar kos kecil yang telah menjadi saksi bisu masa-masa terberat dalam hidupku. Perjalanan ke kota itu membutuhkan waktu beberapa jam. Aku duduk di sudut bus dengan hati berdebar. Aku tidak tahu apakah ini akan menjadi titik balikku atau justru penolakan lain yang harus kutelan. Tapi setidaknya, aku punya harapan. Sesampainya di sana, aku langsung menuju perusahaan yang mengundangku. Bangunannya lebih megah dari yang kubayangkan. Aku menguatkan diri, melangkah masuk, dan duduk di ruang tunggu dengan tangan dingin. Saat namaku dipanggil, aku berdiri, menarik napas dalam, lalu melangkah masuk ke dalam ruangan wawancara. Aku harus melakukan yang terbaik. Aku tidak boleh gagal lagi. Setiap pertanyaanku jawab dengan yakin, menunjukkan bahwa aku bukan orang yang mudah menyerah. Aku menjelaskan semua pencapaianku di perusahaan sebelumnya tanpa menyebutkan bagaimana akhirnya aku dipecat. Aku hanya ingin mereka melihat kemampuanku, bukan masa lalu burukku. Beberapa hari setelah wawancara itu, ponselku kembali berdering. Aku diterima. Aku menatap layar ponsel itu cukup lama, memastikan aku tidak sedang bermimpi. Akhirnya, setelah semua kesulitan, aku mendapat kesempatan kedua. Aku memulai hidup baru di kota ini. Lingkungan kerjanya jauh lebih baik. Orang-orang di sini lebih menghargai satu sama lain. Aku merasa diterima, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, aku bisa tidur nyenyak tanpa dihantui rasa takut. Aku bekerja lebih keras dari sebelumnya. Aku datang lebih awal, menyelesaikan tugas dengan maksimal, dan belajar sebanyak mungkin dari orang-orang yang lebih berpengalaman. Aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Aku harus menunjukkan bahwa aku pantas berada di sini. Bertahun-tahun berlalu. Aku naik jabatan sedikit demi sedikit, sampai akhirnya kepercayaan besar diberikan kepadaku. Aku diangkat menjadi asisten direktur, posisi yang tidak pernah kubayangkan akan kucapai. Aku berdiri di depan cermin di ruang kerjaku, menatap bayanganku sendiri. Dulu aku hanya seorang gadis miskin dari desa, tapi sekarang aku berada di tempat yang lebih tinggi dari yang pernah kuduga. Tapi aku belum lupa. Aku masih ingat bagaimana dulu aku diperlakukan. Aku masih ingat setiap hinaan, setiap perlakuan kasar, setiap ludahan yang membuatku merasa tak berharga. Dan takdir seolah mempermainkan segalanya. Hari itu, seseorang datang ke kantorku untuk sebuah pertemuan bisnis.
Saat aku melihat namanya di daftar tamu, tanganku gemetar. Aku menutup mata sejenak, menarik napas dalam, lalu bersiap menghadapi seseorang yang tidak pernah kusangka akan kembali dalam hidupku. Aku duduk di kursiku, menatap daftar nama di layar komputer dengan pandangan kosong. Nama itu terlalu jelas, terlalu nyata untuk sekadar kebetulan. Bima. Tanganku mengepal di atas meja. Aku mengira sudah mengubur semua kenangan buruk itu. Tapi nyatanya, hanya dengan melihat namanya saja, aku bisa merasakan kembali sakit yang dulu kutahan. Aku bisa merasakan perihnya dihina, dipermalukan di depan banyak orang, dan betapa dunia seolah menginjak harga diriku begitu saja. Aku menutup layar laptop perlahan, berusaha mengendalikan emosiku. Aku tidak bisa gegabah. Aku harus tetap profesional. Dia datang ke sini bukan sebagai atasan yang berkuasa lagi. Dia datang sebagai seseorang yang butuh sesuatu. Dan aku ingin melihat seperti apa ekspresinya ketika dia tahu siapa yang akan dia temui. Aku menekan tombol intercom dan memberi perintah pada sekretarisku untuk membiarkan tamu itu masuk. Aku mengatur napas, mencoba menghilangkan getaran di dada yang terus berkecamuk. Aku bukan lagi wanita yang dulu. Aku bukan lagi karyawan yang hanya bisa menunduk dan menerima perlakuan semena-mena. Beberapa menit kemudian, pintu ruanganku terbuka. Aku tetap duduk, menatap lurus ke depan, sampai langkah kaki itu terdengar semakin dekat. Dan di sanalah dia. Bima berdiri di ambang pintu, mengenakan setelan jas yang masih terlihat mahal, tapi sorot matanya tidak seperti dulu. Tidak ada kesombongan yang memancar, tidak ada aura kekuasaan yang membebani ruangan. Aku bisa melihat kelelahan di wajahnya, garis-garis kerutan yang lebih nyata, dan yang paling jelas, keraguan. Dia butuh sesuatu dariku. Aku tidak mengatakan apapun, membiarkan dia mencerna situasi ini sendiri. Matanya akhirnya bertemu dengan mataku, dan aku bisa melihat keterkejutan yang dengan cepat dia coba sembunyikan. Dia mengenaliku. Tentu saja dia mengenaliku. Silakan duduk, ucapku datar, tanpa sedikit pun senyum. Bima terlihat ragu sesaat sebelum akhirnya menarik kursi di hadapanku dan duduk dengan gerakan yang lebih hati-hati. Aku memperhatikan gerak-geriknya, ekspresi wajahnya, bahkan bagaimana dia mencoba mencari kata-kata yang tepat untuk diucapkan. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini, katanya akhirnya, dengan suara yang lebih pelan dari yang kuingat. Aku menyandarkan punggungku ke kursi. Tidak menyangka. Aku mengulang ucapannya dengan nada yang sengaja kubuat lebih dalam. Kupikir kamu sudah tahu siapa yang akan kau temui. Bima menghela napas panjang, lalu menunduk. Aku tidak tahu. Maksudku, aku tidak menduga kalau kau berhasil. Aku menyela, lalu tersenyum tipis. Yah, hidup memang penuh kejutan. Bima terdiam. Aku bisa melihat bagaimana pikirannya berputar, mencoba mencari cara terbaik untuk berbicara denganku. Aku tahu dia pasti tidak nyaman. Dia datang ke sini bukan sebagai pria sombong yang dulu berdiri di atas segalanya. Dia datang sebagai seseorang yang butuh pertolongan. Aku bisa saja langsung bertanya alasan dia di sini. Tapi aku ingin melihat bagaimana dia akan menyampaikan permintaannya. Aku ingin melihat apakah pria yang dulu tidak segan merendahkanku masih memiliki sisa keangkuhan di dalam dirinya. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Aku membiarkan dia merasa tertekan dalam situasi ini. Sama seperti dulu dia pernah membuatku merasa tidak berdaya. Aku di sini untuk menawarkan kerjasama. Akhirnya dia berbicara. Perusahaanku sedang mengalami masa sulit, dan kami butuh mitra untuk bisa bertahan. Aku tersenyum kecil, tapi senyum itu tak sampai ke mataku. Aku menyilangkan tangan di dada, menatapnya dengan sorot yang sulit ia artikan. Perusahaanmu mengalami kesulitan? Tanyaku pelan,
menekankan setiap kata dengan penuh makna. Bima mengangguk. Kami kehilangan beberapa klien besar. Situasi ekonomi yang tidak menentu membuat bisnis kami mengalami penurunan signifikan. Aku pikir perusahaan ini bisa menjadi mitra yang tepat untuk menyelamatkan bisnis kami. Aku bisa merasakan betapa berat baginya untuk mengakui kelemahan ini. Dulu, dia adalah seseorang yang tidak pernah menganggap orang lain berharga, apalagi meminta bantuan. Dan sekarang, dia duduk di hadapanku, mencoba menjelaskan bahwa perusahaannya sedang diambang kehancuran. Aku ingat perusahaanmu dulu cukup besar, kataku, masih dengan nada santai. Apa yang terjadi? Manajemen yang buruk? Atau ada kesalahan lain yang membuat semuanya runtuh? Bima menegang, tapi berusaha tetap tenang. Kami memang mengalami beberapa kesalahan dalam strategi bisnis. Tapi aku yakin, dengan kerjasama yang tepat, kami bisa bangkit kembali. Aku tertawa kecil, meskipun tidak ada sedikit pun kebahagiaan di dalamnya. Dan kau datang padaku, berharap aku akan menyelamatkan perusahaanmu. Bima tidak langsung menjawab. Aku bisa melihat bagaimana dia berusaha menelan harga dirinya. Pria ini yang dulu menganggapku sampah, kini duduk di hadapanku dalam posisi terjepit. Aku menatapnya lekat-lekat. Aku ingin dia merasakan perasaan yang dulu kurasakan. Aku ingin dia tahu bagaimana rasanya tidak memiliki pilihan lain selain meminta bantuan dari orang yang pernah dia sakiti. Tahukah kau? Aku bersandar ke depan, menatapnya lebih tajam. Dulu, ketika kau meludahi wajahku di depan semua orang, aku berpikir bahwa aku tidak akan pernah bisa melawan. Aku berpikir bahwa aku akan selalu berada di bawah, selalu diinjak oleh orang-orang seperti dirimu. Bima terdiam. Matanya sedikit membelalak mendengar kata-kataku. Tapi lihat aku sekarang. Lanjutku, suaraku dingin. Aku bukan lagi orang yang bisa kau hina begitu saja. Aku membiarkan kata-kataku menggantung di udara, membiarkan dia merasakan setiap maknanya. Aku bisa melihat bagaimana rahangnya menegang, bagaimana dia mencoba menahan perasaan yang mungkin baru sekarang dia sadari, penyesalan. Aku belum selesai dengannya. Tidak semudah itu. Aku ingin dia tahu bahwa ada harga yang harus dia bayar untuk semua yang telah dia lakukan kepadaku. Bima masih terdiam di kursinya, wajahnya pucat. Aku bisa melihat bagaimana pikirannya bekerja, mencoba memahami situasi yang terjadi saat ini. Pria yang dulu berdiri di atas segalanya, kini duduk di hadapanku dengan ekspresi penuh ketegangan. Aku menikmati momen ini. Aku ingin dia merasakan perasaan yang dulu kurasakan, ketidakberdayaan, rasa malu, dan kesedihan yang mengiris harga diri. Dulu, aku yang duduk di ruangan berbeda, menundukkan kepala sambil mendengarkan hinaannya. Kini, keadaan telah berbalik. Kau tidak berkata apa-apa? Suaraku tenang, tetapi penuh tekanan. Dulu, kau selalu punya banyak kata untuk menghina orang lain. Mengapa sekarang kau begitu pendiam? Bima menelan ludahnya. Aku. Dia tampak ragu-ragu. Aku tidak akan menyangkal bahwa dulu aku memperlakukanmu dengan buruk. Aku mengangkat alisku. Memperlakukan buruk. Aku tertawa kecil, tapi tak ada kebahagiaan dalam tawa itu. Itu terlalu ringan. Kau menghancurkan harga diriku. Kau mempermalukanku di depan orang lain, dan kau menendangku keluar tanpa alasan. Dia menunduk, tangannya mengepal di atas meja. Untuk pertama kalinya, aku melihat Bima dalam kondisi tidak berdaya. Pria yang dulu berkuasa atas hidupku, kini seperti seseorang yang baru menyadari kesalahannya sendiri. Aku mengaku salah. Suaranya pelan, hampir tak terdengar. Aku mencondongkan tubuhku ke depan, menatap matanya dengan tajam. Maaf saja tidak cukup.
Bima. Dia mengangkat kepalanya, dan aku bisa melihat ada sesuatu di matanya yang berbeda. Dulu, aku selalu melihat kesombongan dan rasa superioritas di sana. Tapi sekarang, yang kulihat hanyalah penyesalan dan kepahitan. Kau ingin bekerja sama denganku? Aku bertanya, kali ini dengan nada lebih tenang. Setelah semua yang kau lakukan? Bima mengangguk pelan. Aku tidak punya pilihan lain. Aku menyandarkan punggungku ke kursi, menatapnya lama. Aku ingin tahu, bagaimana rasanya bagimu sekarang? Duduk di sini, dalam posisi terjepit, sementara orang yang dulu kau hina sekarang memiliki kekuasaan atasmu. Dia tidak menjawab. Aku tahu pertanyaan itu sulit baginya. Aku ingin dia merasakan semuanya. Aku ingin dia memahami apa yang pernah dia lakukan padaku, bukan hanya sekadar meminta maaf. Apa yang terjadi dengan perusahaanmu? Aku melipat tanganku di dada. Dulu, kau selalu membanggakan betapa kuatnya perusahaanmu. Apa yang membuatnya jatuh? Bima menghela napas panjang, seolah mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Beberapa tahun terakhir, kami mengalami banyak masalah keuangan. Beberapa klien besar menarik diri, investasi kami tidak berjalan seperti yang diharapkan, dan utang semakin menumpuk. Aku mendengarkan dengan saksama, menikmati bagaimana dia harus menjelaskan kegagalannya. Banyak karyawan mulai meninggalkan perusahaan karena mereka kehilangan kepercayaan. Aku berusaha mempertahankan semuanya, tapi semakin lama semakin sulit. Lanjutnya dengan suara serak. Hingga akhirnya, aku menyadari bahwa satu-satunya cara agar perusahaan ini bertahan adalah mencari mitra yang lebih stabil. Aku tersenyum tipis. Dan kebetulan, mitra yang paling stabil itu adalah aku. Bima menatapku dengan penuh harap. Meskipun aku tahu ada ketakutan di matanya. Aku butuh bantuanmu, Wati. Aku membiarkan kata-kata itu menggantung di udara. Menikmati bagaimana pria yang dulu menganggapku tidak berharga kini memohon bantuanku. Kau pikir aku akan semudah itu membantu? Tanyaku akhirnya. Mataku tajam menusuk matanya. Aku tahu ini sulit bagimu. Jawabnya lirih. Aku tahu aku pernah menyakitimu, dan aku tidak pantas meminta ini. Aku tertawa kecil. Kau bahkan tidak tahu seberapa besar kau telah menyakitiku, Bima. Aku mencondongkan tubuh ke depan, suaraku kini lebih dingin. Dulu, kau memperlakukan aku seperti sampah. Kau mempermalukanku di depan banyak orang. Kau membuatku merasa tidak berharga, seolah-olah aku ini bukan siapa-siapa. Dia menunduk, tak sanggup menatapku. Aku tidur dengan air mata hampir setiap malam, bertanya-tanya apa yang telah kulakukan hingga pantas menerima perlakuan seburuk itu. Aku menggelengkan kepala, seakan menahan rasa sakit lama yang muncul kembali. Dan sekarang, kau datang padaku, berharap aku akan menyelamatkan perusahaanmu. Bima masih diam. Napasnya berat. Aku bisa melihat ketakutan di wajahnya, sesuatu yang dulu tak pernah dia tunjukkan. Bagaimana kalau aku menolak? Aku meletakkan tangan di daguku, berpura-pura berpikir. Bagaimana kalau aku membiarkan perusahaanmu runtuh? Seperti bagaimana kau dulu membiarkan aku terpuruk? Bima mengangkat kepalanya, wajahnya penuh keputusasaan. Aku mohon, Wati, jangan lakukan itu. Aku tersenyum miring. Sekarang kau memohon? Dia mengangguk perlahan. Aku tahu aku bersalah. Aku tahu aku tidak pantas meminta pertolongan darimu. Tapi aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Aku menatapnya lama, membiarkan keheningan menyelimuti ruangan. Aku ingin dia merasa seberapa dalam kehancuran yang pernah dia sebabkan kepadaku.
Aku ingin dia tahu bagaimana rasanya terjebak di sudut tanpa jalan keluar. Aku menghela napas pelan, lalu bersandar ke kursi. Aku akan memikirkannya. Bima tampak lega, meskipun aku belum memberikan jawaban pasti. Terima kasih, Wati. Aku benar-benar menghargainya. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya, membiarkan ketegangan masih menggantung. Aku ingin dia terus merasa cemas, terus merasa bahwa nasibnya kini berada di tanganku. Ini belum selesai. Aku belum puas. Aku ingin dia merasakan lebih banyak lagi. Aku ingin dia benar-benar mengerti bagaimana rasanya menjadi aku dulu. Dan aku akan memastikan, Bima tidak akan pernah melupakan perasaan itu. Bima masih duduk di kursinya, ekspresi wajahnya penuh kecemasan. Aku bisa merasakan kegelisahannya yang semakin kentara, terutama setelah aku berkata bahwa aku akan memikirkannya. Tapi aku tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan. Aku ingin dia terus merasakan ketidakpastian ini. Aku bangkit dari kursiku dan berjalan ke arah jendela besar di belakang meja. Dari sini, aku bisa melihat pemandangan kota yang begitu berbeda dengan kehidupanku dulu. Aku mengingat saat-saat di mana aku tidak punya apa-apa, saat aku dihina, saat aku harus menelan semua kepahitan. Kini, aku berdiri di puncak, sementara Bima yang dulu berkuasa, kini berada di posisi yang tidak menguntungkan. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum berbalik menghadapnya. Bima, aku ingin tahu satu hal, kataku, menatapnya lurus. Apa itu? Dia mengangkat kepalanya, sorot matanya menunjukkan bahwa dia benar-benar siap untuk mendengar apapun yang akan kukatakan. Dulu, ketika kau meludahi wajahku dan menghinaku di depan semua orang, apa yang ada dalam pikiranmu? Aku mendekatinya perlahan, tak melepaskan pandanganku dari matanya. Bima terdiam, tampak berpikir. Aku tidak tahu. Aku hanya... Dia menghela napas, lalu menunduk. Aku sombong. Aku merasa berkuasa. Aku berpikir bahwa aku bisa melakukan apapun tanpa konsekuensi. Aku tersenyum tipis, meskipun dalam hati masih ada bara yang berkobar. Jadi, kau mengakui kalau kau memperlakukan orang lain seperti sampah hanya karena kau merasa bisa? Bima mengangguk pelan. Iya. Aku melipat tangan di dada, memperhatikan bagaimana ekspresinya berubah-ubah. Dia bukan lagi pria yang sama seperti dulu. Aku bisa melihat itu. Tapi apakah aku harus begitu mudah melepaskan semua rasa sakit yang dulu dia berikan kepadaku? Apa kau menyesal? Tanyaku akhirnya. Bima mengangkat kepalanya, menatapku dengan penuh kepastian. Ya, aku menyesal. Aku sangat menyesal. Aku tertawa kecil, lalu berjalan kembali ke meja dan duduk. Lucu sekali. Kau baru menyesal sekarang, setelah kau berada di posisi ini. Dia tidak menjawab, tapi aku tahu dia paham maksudku. Aku mengetuk-ngetukkan jariku di atas meja, berpikir sejenak. Aku ingin memberikan tawaran padamu, kataku, membuatnya terkejut. Aku akan mempertimbangkan kerjasama dengan perusahaanmu, tapi dengan syarat. Bima menegang. Apa syaratnya? Aku menatapnya tajam. Aku ingin kau bekerja di sini, di bawahku. Dia tampak terkejut. Maksudmu? Aku ingin kau tahu rasanya berada di posisi paling rendah. Lanjutku. Aku ingin kau merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang tidak berdaya. Aku ingin kau tahu seperti apa rasanya berada di bawah tekanan, diperlakukan semena-mena. Bima tampak ragu. Matanya bergerak gelisah, seolah dia tidak yakin apakah dia sanggup menerima syarat itu atau tidak. Tidak ada pilihan lain, kataku dengan nada tegas. Kalau kau ingin aku mempertimbangkan menyelamatkan perusahaanmu,
maka kau harus menerima ini. Aku bisa melihat pertarungan batin dalam dirinya. Ego dan keinginannya untuk bertahan hidup sedang berperang. Aku tahu ini bukan hal yang mudah baginya, tapi aku tidak peduli. Aku ingin dia benar-benar merasakan apa yang dulu aku rasakan. Bima menelan ludahnya, lalu akhirnya mengangguk pelan. Baik, aku akan menerimanya. Aku tersenyum puas. Bagus. Mulai besok, kau akan bekerja di sini, di bawah pengawasanku langsung. Dan jangan harap aku akan memperlakukanmu dengan istimewa. Aku bisa melihat bagaimana dia menggenggam tangannya erat, seolah berusaha menahan sesuatu dalam dirinya. Tapi dia tidak berkata apa-apa lagi. Dia tahu dia tidak punya pilihan lain. Aku menekan tombol intercom. Mia, tolong buatkan kontrak kerja untuk pegawai baru kita. Mulai besok, Bima akan bekerja di sini. Sekretarisku membalas dengan cepat. Baik, Bu Wati. Saya akan segera mengurusnya. Aku menatap Bima sekali lagi, lalu tersenyum kecil. Selamat datang di bawah kekuasaanku, Bima. Aku bisa melihat betapa beratnya kata-kata itu baginya. Tapi ini baru permulaan. Aku akan memastikan bahwa dia benar-benar merasakan apa yang dulu aku alami. Ini bukan hanya tentang balas dendam, ini tentang keadilan. Keesokan paginya, aku sengaja datang lebih awal ke kantor. Aku ingin memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Hari ini akan menjadi hari pertama Bima bekerja di bawahku. Dan aku ingin dia benar-benar merasakan bagaimana rasanya berada di posisi yang dulu dia remehkan. Saat aku tiba di ruanganku, Mia, sekretarisku, sudah menungguku dengan beberapa dokumen di tangannya. Bu Wati, kontrak kerja untuk Pak Bima sudah selesai. Dia akan masuk sebagai staf administrasi biasa, sesuai instruksi Anda. Aku mengangguk puas. Bagus. Pastikan dia ditempatkan di meja yang terbuka, agar semua orang bisa melihatnya bekerja. Mia tersenyum tipis, seolah memahami maksud di balik kata-kataku. Tentu, Bu. Tak lama kemudian, Bima tiba di kantor. Dia mengenakan kemeja sederhana, jauh dari setelan mahal yang dulu selalu dia pakai. Wajahnya terlihat tegang, meskipun dia berusaha menutupi kegelisahannya. Aku berdiri di depan pintu kantorku, sengaja menatapnya tajam saat dia masuk. Semua mata karyawan lain tertuju padanya. Mereka semua tahu siapa Bima dan apa yang terjadi padanya. Selamat datang di hari pertamamu, Bima, kataku dengan nada tenang namun menusuk. Bima hanya mengangguk pelan. Aku bisa melihat genggaman tangannya yang erat, seolah menahan sesuatu dalam dirinya. Mia, antar dia ke mejanya. Perintahku. Baik, Bu, jawab Mia sebelum mengisyaratkan Bima untuk mengikutinya. Aku mengawasinya berjalan melewati ruangan, menuju meja kecil di dekat area umum. Dulu, dia memiliki ruangan luas dengan jendela besar, meja kayu mahal, dan kursi yang nyaman. Sekarang, dia harus duduk di antara karyawan biasa, menggunakan meja sederhana yang bahkan tidak memiliki sekat untuk privasi. Aku menikmati setiap detik dari pemandangan ini. Aku ingin dia tahu bagaimana rasanya diperlakukan sebagai orang yang tak memiliki kuasa. Hari itu, aku sengaja memberinya tugas-tugas kecil yang dulu pasti dianggapnya remeh. Membuat laporan administrasi, mencatat kehadiran karyawan, bahkan mengurus dokumen pengarsipan. Semua tugas yang dulu dia berikan dengan seenaknya kepada bawahannya, kini harus dia lakukan sendiri. Saat aku melewati mejanya, aku berhenti sejenak. Bagaimana rasanya bekerja di posisi ini, Bima? Tanyaku sambil menatapnya. Dia menegakkan punggungnya, mencoba terlihat tenang. Aku akan melakukan pekerjaanku dengan baik. Aku tersenyum miring. Bagus.
Aku tidak ingin ada keluhan darimu. Jangan sampai aku mendengar kau membuat kesalahan. Bima hanya diam, tapi aku bisa melihat betapa kerasnya dia menahan harga dirinya. Selama beberapa hari berikutnya, aku terus mengawasinya. Aku memastikan bahwa dia benar-benar merasakan tekanan seperti yang dulu dia berikan kepadaku. Aku sengaja memanggilnya di depan karyawan lain, menyuruhnya melakukan hal-hal yang dulu dia anggap rendah. Suatu hari, aku sengaja menjatuhkan beberapa dokumen di lantai. Aku melihatnya, lalu berkata dengan nada santai, "Bima, tolong ambilkan itu." Dia terdiam sejenak. Aku bisa melihat pertarungan batin dalam dirinya. Dulu, dia yang menyuruh-nyuruh orang dengan nada merendahkan. Sekarang, dia yang harus tunduk pada perintahku. Perlahan, dia berjongkok dan mulai mengambil dokumen satu persatu. Aku menahan senyum puas saat melihat ekspresi wajahnya yang penuh dengan rasa terhina. Saat dia menyerahkan dokumen itu padaku, aku menerimanya dengan acuh tak acuh. Bagus. Lain kali, jangan sampai ceroboh seperti ini, kataku sebelum pergi begitu saja. Aku tahu semua mata di ruangan itu tertuju pada kami. Semua orang pasti memahami situasi ini, tapi tidak ada yang berani berkata apa-apa. Mereka hanya menyaksikan bagaimana keadaan telah berbalik. Beberapa hari berlalu, dan aku bisa melihat perubahan pada Bima. Dia semakin pendiam, tidak lagi menunjukkan sikap sombong seperti dulu. Dia datang lebih awal, bekerja dengan serius, dan tidak pernah mengeluh. Tapi aku belum puas. Aku ingin melihatnya benar-benar menyerah. Suatu sore, aku memanggilnya ke ruanganku. Dia masuk dengan ekspresi tenang, meskipun aku tahu ada ketegangan dalam dirinya. "Duduk. Perintahku." Dia duduk di kursi di depanku, menatapku dengan mata yang sulit kutebak. Aku meletakkan sebuah berkas di atas meja dan mendorongnya ke arahnya. "Ini adalah kontrak pengambil alihan perusahaanmu. Jika kau menandatanganinya, maka perusahaanmu akan berada di bawah kendaliku sepenuhnya." Bima menatap berkas itu dengan ekspresi sulit ditebak. Aku bisa melihat pertarungan batin dalam dirinya. Jika dia menandatangani itu, maka dia benar-benar kehilangan segalanya. "Aku memberimu pilihan," lanjutku. "Jika kau menolak, kau bisa pergi sekarang juga, dan aku tidak akan menyelamatkan perusahaanmu. Tapi jika kau setuju, kau akan tetap bekerja di sini, di bawah pengawasanku, dan perusahaanmu akan berada di tangan yang lebih kompeten." Aku menatapnya tajam, menunggu reaksinya. Bima menghela napas panjang. Aku bisa melihat jemarinya yang menggenggam pena dengan erat, seolah-olah dia berjuang dengan dirinya sendiri. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Aku hanya menunggu. Ini adalah saat yang telah kutunggu selama bertahun-tahun. Saat di mana aku benar-benar memegang kendali atas hidupnya. Dan aku ingin melihat, apakah dia akan menyerah, atau tetap mempertahankan egonya. Bima masih menatap berkas di hadapannya. Jari-jarinya yang menggenggam pena tampak bergetar, seolah dia tengah mempertimbangkan segala kemungkinan yang ada. Aku bisa merasakan kegelisahannya, betapa beratnya keputusan yang harus dia ambil. Aku tidak terburu-buru. Aku ingin dia benar-benar memahami situasi ini. Aku ingin dia merasakan tekanan yang dulu pernah dia berikan kepadaku, bahkan lebih dari itu. Ruangan terasa sunyi, hanya terdengar suara jam dinding yang berdetak pelan. Aku tetap duduk dengan tenang di kursiku. Mataku tak lepas dari sosok pria yang dulu pernah berdiri dengan angkuhnya di hadapanku, tapi kini hanya bisa menundukkan kepalanya. "Lama sekali," ujarku akhirnya, dengan nada santai namun tajam. "Apa kau masih ragu? Atau egomu masih terlalu tinggi untuk mengakui bahwa kau butuh bantuanku?" Bima menarik napas panjang, lalu menatapku.
Matanya tak lagi memancarkan kesombongan seperti dulu. Kini, hanya ada kepasrahan yang tersisa. Aku tidak punya pilihan lain, kan? Katanya. Suaranya terdengar berat. Aku menyandarkan punggungku ke kursi. Tentu saja kau punya pilihan. Kau bisa saja menolak dan mencoba bertahan dengan sisa-sisa kehancuran yang kau miliki. Tapi aku ragu kau akan berhasil. Bima menunduk, menatap dokumen di hadapannya. Aku bisa melihat bagaimana jemarinya bergerak ragu, seolah hatinya masih berteriak untuk tidak menyerah. Tapi keadaan tidak lagi berpihak padanya. Beberapa detik kemudian, dia akhirnya menghela napas panjang dan mulai menandatangani dokumen itu. Pena bergerak perlahan, meninggalkan jejak tinta hitam yang menandakan bahwa perusahaan yang dulu dia bangun kini bukan lagi miliknya. Aku tersenyum tipis. Bagus. Sekarang semuanya resmi. Bima meletakkan pena di atas meja, lalu menatapku. Aku tahu kau masih menyimpan dendam padaku, Wati. Tapi, apakah ini cukup untuk membalaskan semua yang pernah aku lakukan padamu? Aku menatapnya tajam. Menurutmu? Dia diam. Aku tahu dia tidak bisa menjawab pertanyaanku. Aku menyilangkan tangan di dada. Dulu, aku menanggung semua perlakuanmu dengan diam. Aku tidak bisa melawan, tidak bisa membela diri. Kau meludahiku, menghinaku, memperlakukanku seperti sampah. Aku bahkan dipecat tanpa alasan yang jelas, hanya karena kau bisa melakukannya. Bima menunduk, tak sanggup membalas tatapanku. Dan sekarang, kau duduk di hadapanku dalam keadaan yang jauh berbeda. Kau tidak lagi berkuasa. Kau tidak lagi bisa melakukan apapun tanpa konsekuensi. Aku ingin kau tahu, Bima, bahwa apa yang kau rasakan sekarang masih belum seberapa dibandingkan dengan apa yang aku alami dulu. Aku berdiri dari kursiku, berjalan mengelilingi meja, lalu berhenti tepat di sampingnya. Tapi aku ingin memberimu kesempatan, kataku pelan. Bima menoleh, menatapku dengan ekspresi bingung. Aku ingin melihat apakah kau benar-benar berubah. Lanjutku. Kau akan tetap bekerja di sini, di bawah kendaliku. Aku ingin melihat apakah kau mampu menerima semua ini, atau kau akan menyerah begitu saja. Bima menggigit bibirnya, lalu mengangguk pelan. Aku akan melakukan apapun yang kau perintahkan. Aku tersenyum sinis. Bagus. Kita lihat sejauh mana kau bisa bertahan. Aku melangkah kembali ke kursiku, duduk dengan santai, sementara Bima masih terdiam di tempatnya. Aku bisa merasakan betapa beratnya situasi ini baginya, tapi aku tidak peduli. Ini adalah saat di mana aku mengambil alih kendali, dan aku ingin memastikan bahwa dia benar-benar merasakan akibat dari perbuatannya dulu. Setelah beberapa saat, aku menekan tombol intercom. Mia, tolong beritahu semua kepala departemen bahwa mulai hari ini, Bima akan bekerja sebagai staf junior. Pastikan dia mendapatkan tugas yang sesuai. Mia menjawab cepat, baik, Bu Wati. Aku kembali menatap Bima. Sekarang, pergilah. Mulailah bekerja. Aku tidak ingin ada kesalahan sekecil apapun darimu. Bima mengangguk, lalu bangkit dan berjalan keluar ruangan dengan langkah berat. Aku mengawasinya pergi, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bahwa keadilan akhirnya berpihak padaku. Tapi ini baru permulaan. Aku akan memastikan bahwa dia benar-benar merasakan apa yang dulu aku alami, hingga dia benar-benar menyesali segalanya. Tentu, aku akan melanjutkan cerita dengan konflik yang lebih menegangkan dan mempertahankan alurnya agar tetap stabil dan runtut. Hari-hari pertama Bima bekerja sebagai staf junior berjalan tanpa insiden besar. Dia tidak banyak bicara, hanya fokus menyelesaikan pekerjaannya. Tapi aku tahu,
Di dalam dirinya pasti ada pergolakan hebat. Aku sengaja memberikan tugas-tugas yang menuntut kesabaran dan ketelitian. Mengarsipkan dokumen, menyusun laporan keuangan, bahkan sesekali aku menyuruhnya membuat kopi untuk para kepala departemen. Dia melakukannya tanpa banyak protes. Tapi aku bisa melihat bagaimana genggaman tangannya mengencang setiap kali aku melewatinya. Suatu pagi, aku menerima laporan dari Mia bahwa ada beberapa berkas penting yang salah diinput dalam sistem. Aku melihat nama yang bertanggung jawab atas kesalahan itu, Bima. Aku menekan tombol intercom dengan tenang. Mia, panggil Bima ke ruanganku sekarang. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan Bima masuk dengan ekspresi datar. Aku melemparkan berkas yang salah ke mejanya. Bacalah. Lihat apa yang salah. Dia mengambil dokumen itu dan memeriksanya. Aku menunggu, memperhatikan ekspresinya yang mulai berubah. Aku akan memperbaikinya, katanya akhirnya. Aku menyandarkan tubuhku ke kursi. Tentu saja kau akan memperbaikinya. Tapi aku ingin tahu, bagaimana mungkin seseorang sepertimu bisa melakukan kesalahan sepele seperti ini? Dia menunduk. Aku tidak punya pengalaman mengurus laporan keuangan. Aku masih belajar. Aku terkekeh sinis. Belajar? Dulu kau tidak memberi kesempatan bagi bawahmu untuk belajar. Kau meludahiku hanya karena aku tidak bisa memenuhi ekspektasimu. Sekarang kau ingin aku bersabar padamu? Bima terdiam. Aku bisa melihat rahangnya mengeras, tapi dia tetap menunduk. Aku mengambil ballpoint di atas mejaku dan memutarnya di antara jemariku. Bima, kau tahu? Aku bisa saja memecatmu sekarang juga. Aku punya banyak alasan untuk itu. Tapi aku ingin kau belajar sesuatu. Aku ingin kau merasakan bagaimana rasanya ketika seseorang bermain-main dengan masa depanmu. Dia mengangkat kepalanya, tatapannya penuh luka, tapi aku tidak peduli. Aku ingin dia tahu betapa sakitnya berada dalam posisi tak berdaya. Mulai sekarang, lanjutku, kau akan bekerja lebih keras. Aku ingin semua tugasmu sempurna. Tidak ada kesalahan sekecil apapun. Jika aku menemukan kesalahan lain, aku tidak akan berpikir dua kali untuk menurunkan posisimu lebih rendah lagi. Bima mengepalkan tangannya di sisi tubuhnya, tapi tetap mengangguk. Aku mengerti. Bagus, kataku dingin. Sekarang keluar dari ruanganku. Dia berbalik dan berjalan keluar. Aku memperhatikannya. Menunggu reaksi lebih darinya, tapi dia tetap diam. Itu membuatku sedikit kecewa. Aku ingin dia marah, ingin dia meledak, ingin dia merasakan betapa sulitnya menjadi orang yang terpojok. Tapi aku tahu, cepat atau lambat, batas kesabarannya akan habis. Beberapa minggu berlalu. Bima tetap menjalankan tugasnya dengan baik, tapi aku bisa melihat perubahannya. Dulu, dia pria yang sombong dan selalu merasa paling hebat. Sekarang, dia lebih pendiam, lebih berhati-hati. Tapi aku masih belum puas. Aku ingin menguji batasnya lebih jauh. Suatu siang, aku meminta Mia mengumpulkan seluruh karyawan di ruang rapat. Aku ingin melakukan evaluasi kinerja tim. Bima duduk di sudut ruangan, diam-diam mencatat. Aku berdiri di depan semua orang, menyapu pandangan ke arah mereka. Aku ingin berbicara tentang kinerja staf baru kita, kataku, lalu mataku beralih pada Bima. Bima, maju ke depan. Semua orang saling berbisik. Mereka tahu siapa Bima. Mereka tahu sejarahnya denganku. Bima berdiri dengan kaku dan berjalan ke depan. Aku bisa melihat keraguan di wajahnya. Aku menatapnya dengan tajam. Ceritakan pada semua orang bagaimana pengalamanmu bekerja di sini. Dia menelan ludah. Aku sedang beradaptasi.
Ini pekerjaan yang berbeda dari sebelumnya. Aku tersenyum miring. Beradaptasi? Kau ingin mengatakan bahwa ini sulit untukmu? Dia ragu sejenak sebelum menjawab. Tidak. Aku hanya mencoba melakukan yang terbaik. Aku terkekeh. Lucu sekali. Kau tahu, dulu kau tidak pernah peduli apakah seseorang sedang berusaha atau tidak. Kau hanya ingin hasil yang sempurna. Kau tidak pernah memberi kesempatan untuk orang lain berkembang. Dia mengepalkan tangannya, tapi tetap diam. Aku melanjutkan, sekarang aku ingin tahu, apakah semua karyawan di sini merasa bahwa kau cukup kompeten? Apakah kalian puas dengan hasil kerjanya? Beberapa orang mulai berbisik. Aku bisa melihat ketegangan di wajah Bima. Silakan, jika ada yang ingin berpendapat, kataku, mendorong mereka untuk berbicara. Seorang karyawan, Anton, akhirnya mengangkat tangan. Jujur saja, saya melihat Pak Bima masih sering melakukan kesalahan dalam laporan. Beberapa kali saya harus membantunya memperbaiki data. Aku mengangguk. Menarik. Jadi menurutmu dia belum cukup baik? Anton mengangguk pelan. Ya, dia masih perlu banyak belajar. Aku tersenyum dingin ke arah Bima. Kau dengar itu? Bahkan staf biasa pun merasa kau masih belum cukup kompeten. Bima menarik napas dalam, matanya menatapku tajam. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang mulai berubah dalam dirinya. Aku mendekatinya, menurunkan suaraku agar hanya dia yang bisa mendengar. Bagaimana rasanya dipermalukan di depan orang banyak? Bima, bagaimana rasanya berada di posisi yang dulu kau anggap hina? Dia mengepalkan tangannya semakin erat, lalu mengangkat kepalanya. Aku mengira dia akan membalas, tapi yang dia lakukan justru mengejutkanku. Dia tersenyum. Sebuah senyum yang berbeda. Aku paham sekarang, katanya pelan, tapi cukup lantang untuk didengar semua orang. Aku paham bagaimana rasanya berada di posisi orang lain. Aku paham bahwa dulu aku terlalu sombong. Dan aku juga paham, Wati, bahwa kau masih menyimpan luka yang dalam. Aku terdiam. Kata-katanya terasa menohok. Bima melanjutkan, tapi kau tahu, aku tidak akan lari. Aku tidak akan menyerah. Aku akan bertahan, dan aku akan membuktikan bahwa aku bisa berubah. Ruangan menjadi hening. Semua orang terdiam, menunggu reaksiku. Aku menatapnya tajam. Aku tidak menyangka dia akan bereaksi seperti ini. Aku mengira dia akan marah, merasa terhina, atau bahkan menyerah. Tapi dia malah menerima semuanya dengan kepala tegak. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa mungkin aku telah meremehkannya. Konflik ini belum berakhir. Aku harus mencari cara lain untuk memastikan bahwa dia benar-benar merasakan semua yang dulu aku rasakan. Aku masih menatapnya, mencoba mencerna kata-katanya. Bima yang dulu aku kenal adalah pria yang angkuh, tidak pernah merasa bersalah, selalu ingin berada di atas. Tapi pria yang berdiri di hadapanku saat ini berbeda. Dia tidak lagi meledak dalam amarah seperti yang kuharapkan, tidak lagi menunjukkan kesombongannya. Dia malah menerima semua perlakuanku tanpa perlawanan. Aku menggertakkan gigi. Ini tidak boleh berakhir seperti ini. Aku harus memastikan bahwa dia benar-benar merasa hancur. Seperti bagaimana dia menghancurkan harga diriku dulu. Setelah pertemuan itu, aku mulai menaikkan level tekananku padanya. Aku memberikan tugas yang semakin sulit, membebani dia dengan pekerjaan yang seharusnya ditangani oleh beberapa orang. Aku ingin melihatnya gagal. Aku ingin dia menyerah dan akhirnya mengakui bahwa dia tidak bisa bertahan. Tapi dia tetap bertahan. Hari demi hari berlalu, dan meskipun wajahnya semakin letih,
Meskipun aku bisa melihat lingkaran hitam mulai menghiasi matanya, dia tetap datang ke kantor tepat waktu, tetap menyelesaikan semua tugas yang kuberikan tanpa keluhan. Bahkan beberapa karyawan lain mulai menghormatinya. Anton yang dulu mengkritiknya kini sering terlihat membantunya. Mia bahkan pernah berbisik kepadaku bahwa beberapa orang mulai merasa kasihan pada Bima. Aku tidak suka ini. Aku tidak ingin dia mendapatkan simpati. Aku ingin dia menderita. Sampai suatu hari, aku mendapat laporan bahwa dia jatuh pingsan di kantor. Mia datang dengan panik ke ruanganku, mengatakan bahwa Bima ditemukan tergeletak di sudut ruangan arsip. Aku segera melangkah keluar, mendapati beberapa karyawan sudah mengerumuninya. Wajahnya pucat, kemejanya basah oleh keringat. "Jangan hanya diam. Bawa dia ke rumah sakit," seseorang berseru. Tapi aku tetap berdiri di tempatku. Hatiku bergejolak hebat. Seharusnya aku puas melihat ini. Seharusnya aku senang melihat dia akhirnya runtuh di bawah tekananku. Tapi anehnya, aku tidak merasakan kepuasan itu. Yang kurasakan justru perasaan yang aneh. Sesuatu yang selama ini tidak ingin kuakui. Aku menggenggam tanganku erat, menekan dadaku yang tiba-tiba terasa sesak. Aku benci ini. Aku benci bagaimana perasaanku mulai berantakan. Setelah Bima dibawa ke rumah sakit, kantor menjadi lebih tenang. Tapi aku tidak bisa berkonsentrasi. Ada sesuatu yang terus mengganggu pikiranku. Aku tidak tahan. Aku akhirnya pergi ke rumah sakit, berusaha meyakinkan diri bahwa aku hanya ingin memastikan keadaannya, bukan karena aku peduli. Saat aku sampai di sana, aku menemukan Bima sudah duduk di ranjangnya. Masih terlihat lemah tapi matanya tetap tajam saat melihatku. "Kau datang," katanya pelan. Aku menyilangkan tangan, bersandar di dinding. "Aku hanya ingin memastikan kau tidak mati. Aku tidak ingin kau kabur sebelum benar-benar membayar semua yang kau lakukan padaku." Dia terkekeh. Suara tawanya lemah tapi tulus. "Aku tidak akan kabur, Wati." Aku menggigit bibir, lalu berkata, "Kenapa? Kenapa kau tetap bertahan meskipun aku sudah melakukan semuanya untuk menghancurkanmu?" Bima menatapku lama sebelum akhirnya menjawab, "Karena aku tahu aku pantas menerima ini." Aku terdiam. Aku tidak akan menyangkal apa yang pernah kulakukan padamu. Aku adalah bajingan. Aku adalah pria sombong yang tidak pernah peduli dengan orang lain. Aku layak mendapatkan balasan ini, lanjutnya. Tapi Wati, berapa lama lagi kau ingin menyiksaku? Berapa lama lagi kau ingin membalaskan dendammu? Sampai aku benar-benar hancur? Sampai aku mati? Aku menegang. Aku sudah kehilangan segalanya. Perusahaanku, hartaku, bahkan harga diriku. Dan jika kau masih merasa belum cukup, aku akan menerimanya. Aku tidak akan melawan. Dia menarik napas panjang, lalu menatapku dengan mata yang penuh ketulusan. Tapi aku harap kau tidak kehilangan dirimu sendiri dalam kebencian ini, Wati. Kau sudah berhasil. Kau sudah menang. Aku bukan lagi Bima yang dulu. Aku tidak bisa berkata-kata. Ada sesuatu yang mulai runtuh dalam hatiku. Aku berbalik, melangkah keluar tanpa menoleh. Tapi dalam hatiku, aku tahu, sesuatu telah berubah. Dendam yang selama ini aku genggam erat perlahan mulai terasa hampa. Setelah keluar dari rumah sakit, aku mencoba mengalihkan pikiranku dengan pekerjaan. Aku terus meyakinkan diriku bahwa ini adalah balasan yang pantas untuk Bima. Tapi kata-katanya terus terngiang di kepalaku. Aku harap kau tidak kehilangan dirimu sendiri dalam kebencian ini, Wati. Kau sudah menang. Aku bukan lagi Bima yang dulu. Kenapa kata-kata itu malah membuat dadaku semakin sesak? Hari-hari berlalu,
Dan aku memperhatikan perubahan yang semakin drastis dalam diri Bima. Dia semakin diam, tubuhnya semakin kurus, wajahnya selalu tampak letih. Dia tetap menjalankan tugasnya, tapi aku tahu ada sesuatu yang patah dalam dirinya. Suatu sore, aku kembali memeriksa laporan kinerja semua karyawan. Aku melihat namanya di daftar evaluasi. Hasil pekerjaannya semakin membaik, tapi ada satu catatan dari tim HR. Bima terlihat kurang bersemangat, sering termenung di meja kerja, dan beberapa kali terlihat melamun saat bekerja. Aku memejamkan mata, menghela napas panjang. Malam itu, aku memutuskan untuk pulang lebih lama dari biasanya. Saat aku berjalan melewati lorong kantor yang hampir kosong, aku melihat seseorang duduk sendirian di meja pantry. Bima. Dia duduk di sana dengan bahu tertunduk, jemarinya memegang secangkir kopi yang sudah dingin. Aku hampir berbalik pergi, tapi entah kenapa, kakiku tetap melangkah ke arahnya. "Kau belum pulang?" tanyaku datar. Dia mendongak, sedikit terkejut melihatku. Lalu dia tersenyum kecil, senyum yang terasa begitu hampa. "Aku hanya ingin duduk di sini sebentar." Aku menarik kursi di seberangnya, duduk tanpa berkata-kata. Suasana di antara kami hening, tapi ada beban yang begitu kuat di udara. "Kau tahu, Wati?" katanya akhirnya. Suaranya terdengar begitu lelah. Dulu aku selalu berpikir bahwa aku tidak akan pernah jatuh. Aku selalu merasa berada di atas semua orang. Aku tidak menyela. Aku membiarkannya berbicara. Aku tidak pernah menghargai orang-orang di sekitarku. Aku menginjak-injak harga diri mereka. Aku memperlakukan mereka seperti sampah. Dan aku pikir, itu tidak akan pernah kembali kepadaku. Dia tertawa kecil, tapi tawanya penuh kepedihan. Aku salah. Aku masih diam. Aku kehilangan segalanya. Wati, perusahaanku bangkrut. Semua yang dulu kuanggap teman menjauhiku. Aku bahkan tidak punya siapa-siapa lagi. Orang-orang yang dulu menyanjungku kini bahkan tak mau melihatku. Dia mengusap wajahnya, lalu menatapku dengan mata yang tampak begitu lelah dan kosong. Aku pantas menerima ini. Aku pantas menerima semua balasan yang kau berikan padaku. Suaranya bergetar. Tapi, aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan. Dadaku mencengkam mendengar kata-katanya. Aku menelan ludah, mencoba menyingkirkan perasaan aneh yang mulai merayapi hatiku. Aku benar-benar menyesal. Wati. Dia menunduk, menggenggam cangkirnya erat-erat. Aku ingin meminta maaf, bukan hanya dengan kata-kata. Aku ingin menebus semua yang telah kulakukan. Tapi aku tidak tahu bagaimana caranya. Aku mengepalkan tanganku di bawah meja. Ini adalah momen yang selalu kuimpikan. Melihatnya hancur, melihatnya tenggelam dalam penyesalan. Tapi kenapa aku tidak merasa puas? Kenapa justru ada sesuatu yang terasa begitu menyakitkan dalam hatiku? Aku berdiri tiba-tiba. Pulanglah, Bima. Kau butuh istirahat. Dia mengangkat kepalanya, menatapku penuh kebingungan. Aku tidak menunggu jawabannya. Aku berbalik dan pergi, tapi langkahku terasa berat. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun lalu, aku merasa bahwa dendamku tidak lagi membuatku bahagia. Aku berhasil membuat Bima menyesal. Aku berhasil menghancurkannya. Tapi kenapa aku justru merasa semakin hancur? Keesokan harinya, aku kembali bekerja seperti biasa. Tapi ada sesuatu yang berbeda dalam diriku. Aku tidak lagi mencari-cari cara untuk menghancurkan Bima lebih dalam. Aku tidak lagi merasa ingin melihatnya menderita. Aku justru merasa lelah. Dendam yang selama ini kupelihara kini terasa hampa. Aku sudah mendapatkan keadilan.
Aku sudah melihatnya jatuh dan menyesal. Lalu, apa lagi? Apa lagi yang harus kulakukan? Aku mencoba mengabaikan perasaan itu, fokus pada pekerjaanku. Tapi setiap kali aku melewati ruang kerja Bima, aku melihat sosoknya yang semakin kurus, semakin pendiam. Aku mulai menyadari sesuatu. Kebencian ini tidak lagi memberikan kebahagiaan untukku. Hari itu, aku mengambil keputusan besar. Aku memanggil Bima ke ruanganku. Dia masuk dengan ragu, masih dengan wajah letih yang kini mulai terlihat pasrah. Aku menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, "Mulai hari ini, kau tidak lagi bekerja di sini." Dia tampak terkejut, tetapi bukannya marah atau protes, dia malah tersenyum kecil. "Akhirnya kau memecatku juga, ya?" Aku menggeleng. "Bukan itu. Aku sudah menyiapkan sesuatu untukmu." Dia tampak bingung. Aku mengambil selembar kertas dari laci dan menyerahkannya kepadanya. "Ini surat rekomendasi," kataku. "Aku sudah berbicara dengan beberapa kolegaku. Ada perusahaan yang mau menerimamu." Dia membaca surat itu dengan ekspresi tak percaya. Kau benar-benar melakukan ini?" Aku mengangguk. "Kau tidak perlu menerimanya jika tidak mau," lanjutku. "Tapi aku memberimu kesempatan ini bukan karena kasihan. Aku hanya tidak ingin hidup dalam kebencian lagi." Bima menatapku lama. Aku bisa melihat matanya berkaca-kaca. "Wati, aku tidak tahu harus berkata apa. Terima saja. Gunakan kesempatan ini untuk memulai kembali." Tiba-tiba, dia berdiri dan membungkuk dalam-dalam di hadapanku. "Terima kasih, Wati. Aku bersumpah, aku tidak akan menyanyiakan kesempatan ini. Aku akan menjadi orang yang lebih baik." Aku hanya mengangguk. "Pergilah, dan jangan menoleh ke belakang lagi." Bima keluar dengan langkah yang lebih ringan, meninggalkan ruangan itu dengan harapan baru. Saat pintu tertutup, aku menghela napas panjang. Hatiku terasa lebih ringan dari sebelumnya. Aku menang. Bukan hanya karena aku berhasil membuatnya menyesal, tetapi karena aku berhasil melepaskan beban dendam yang selama ini menghantuiku. Dendam memang terasa manis di awal, tetapi pada akhirnya hanya menyisakan kehampaan. Dan sekarang, aku memilih untuk melangkah ke depan, tanpa lagi dibayangi kebencian masa lalu. Pesan dan penutup. Kehidupan ini penuh dengan ketidakadilan. Kadang kita disakiti, dihina, dan dijatuhkan oleh orang-orang yang tidak pernah berpikir tentang akibat perbuatannya. Tapi satu hal yang harus kita ingat, dendam bukanlah cara terbaik untuk menyembuhkan luka. Dendam hanya akan membelenggu hati kita, membuat kita terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Kemenangan sejati bukanlah saat kita melihat orang yang menyakiti kita hancur, tetapi saat kita bisa melepaskan beban itu dan melangkah maju tanpa kebencian. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam dendam. Jadilah kuat, jadilah pemaaf, dan jadilah pribadi yang lebih baik dari mereka yang pernah meremehkanmu. Terima kasih telah membaca kisah ini. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi siapa saja yang pernah merasa direndahkan dan dihina. Salhang, cerita kehidupan official.